Di awal film kita diperlihatkan oleh dua orang yang bermain parasut layang di tengah Pulau Isla Sorna. Mereka asyik menaiki perahu bot dengan naik di atas parasut dayung dengan dibantu oleh rekannya yang menaiki perahu, tapi tanpa mereka sadari di tengah kabut tebal para sopirnya hilang entah kemana, sehingga mereka terpaksa untuk melepaskan tali pengamannya dan perahu itu menabrak karang serta sang pemacu parasut entah hilang kemana ketika perahu itu terbalik dan tertabrak oleh karang. Kedua parasut itu menuju ke Pulau Isla Sorna yang sangat dilarang oleh pemerintah. Berganti Kak Dr. Alan dan Ellie yang sedang makan malam di rumah. Mereka ditemani sang anak yang sudah mulai beranjak dewasa sedang membicarakan fosil Triceratops di rumah mereka sambil makan. Dan tak sedang beberapa lama Alan izin pamit untuk pergi dinas keluar kota untuk menghadiri studi di salah satu kampus ternama di New York. Dan ketika sudah mengadakan seminar, Alan mengisi materi dengan tatap muka di atas podium, dan ada mahasiswanya yang bertanya tentang fosil raptor, bahwa raptor dan dino punah karena alam bukan dari ledakan meteor yang menyebabkan populasinya hilang. Sehingga setelah selesai seminar dan mengisi acara di salah satu kampus ternama di New York tersebut, Alan pamit kepada para mahasiswa yang sangat kritis itu langsung mengunjungi penggalian tambang yang mencari fosil raptor dengan menganalisis serta ikut mengecek kadar keasaman tanah di sana, sehingga mengatakan bahwa proyek penggalian fosil ini harus cepat dirampung dan diselesaikan karena kalau melebihi kadar keasaman tanah akan menyebabkan gempa tektonik dan fosil cenderung hancur. Di tengah penggalian, Alan didatangi turis asing yang meminta bantuannya untuk mengunjungi Pulau Isla Sorna. Sang turis ingin mengadakan tur serta eksplor tempat yang mana sempat viral guna mendeteksi dan melihat dinosaurus yang tempatnya sudah ditutup oleh pemerintah secara resmi dan ditutup juga secara halayak karena dulu pernah sempat viral faktor T-Rex yang lepas dan menjadi bulan-bulanan di kota New York pada Jurassic Park yang kedua. Sehingga dengan tawaran cek yang sudah disetujui, Alan menyanggupi tur itu dengan ditemani oleh Billy sebagai asistennya. Kedua turis itu bernama Amanda dan Paul, sehingga ketika Alan dipukul oleh Nas langsung mendarat di pulau itu, dan Alan kaget pesawat itu mendarat di pulau terlarang Isla Sorna yang sungguh dilarang oleh pemerintah untuk dikunjungi karena sangat berbahaya. Dan karena sudah mendarat di Pulau Isla Sorna dan tak sengaja Alan bangun dari pingsannya dan bertanya apakah kita mendarat. Billy mengatakan bahwa berteriak di pulau terisolasi dan terlarang itu sangat berbahaya bagi Amanda dan cenderung mengundang hewan buas terutama dinosaurus dan predator, sehingga ketika ada awangan dan itu ternyata awangan dari Stegosaurus dan mereka langsung bergegas untuk kembali ke dalam kabin pesawat dan sehingga ketika salah satu kru kapalnya yaitu si Marco melambaikan tangan untuk meminta pertolongan, si pilot naas dan tak menggubris dan muscle. Needed some explain. mereka yang terlanjur sudah mendarat di pulau yang sangat amat berbahaya itu terpaksa untuk melakukan dan melanjutkan pencaharian terhadap anak si Amanda yaitu si Rick yang sudah 8 minggu menghilang secara misterius di pulau ini. Yang awalnya mereka dengan memandu wisatanya hanya ingin melakukan liburan dan bersenang-senang, hingga pada detik ini si Rick belum ditemukan. Rekannya hilang secara misterius dan tak ditemukan sama sekali jejaknya, sehingga Amanda dan Paul memaksa si Alan guna menolongnya, dan itu adalah
Maksud dan tujuan mereka mengajak Alan dan Billy dalam ekspedisi pencarian di Pulau Isla Sorna yang sangat terisolasi dan dilarang untuk dikunjungi, sehingga dalam pencarian itu satu demi satu tanda-tanda dari si Eric mulai terkuak dan ditemukan, mulai dari parasut yang sangat amat rusak ketika digunakan oleh si Eric hingga kamera yang menunjukkan bahwa si Eric masih hidup dan Alan menginterogasi dalam pencarian si putra dari Paul itu sendiri untuk selalu mengedepankan saling gotong royong dan tak perlu berpisah secara jarak jauh, dan itu sangat rentan mengundang bahaya dan menemukan sarang Velociraptor dan telurnya yang sangat amat banyak sekali, sehingga tak diketahui oleh Alan. Billy sedikit menyelundupkan telur itu di dalam tasnya, dan ketika Alan dan rombongan sampai di dalam taman terbengkalai Jurassic Park, yaitu tamannya si John Hammond, Profesor John Hammond, mereka bertanya kepada pemandunya yaitu si Alan. Ketika Amanda bertanya bahwa taman itu sudah terbengkalai, dan Amanda dikejutkan oleh kemunculan raptor di depannya waktu mencari dan berusaha menemukan tanda-tanda kehidupan dari sang anak yaitu yang bernama Eric. Amanda yang dikejutkan oleh kemunculan raptor di dalam dalik tabung sehingga Paul yang diselamatkan oleh Eric yang ternyata ada di dalam semacam tabung bekas tangki, sehingga ketika ada di dalam semua peralatan dan keperluan untuk bertahan hidup di sana sudah ada, mulai dari makanan siap saji, senjata yang dipakai untuk mengusir, bahkan untuk membunuh dinosaurus yang siap untuk menyerang. Eric pun siap mempertahankan dirinya, sehingga ketika Eric mengajak Paul untuk pergi keluar dan membuka pintu, alangkah terkejutnya setelah mengetahui bahwa dirinya sudah 8 minggu ada di dalam hutan itu dan mengajarkan untuk cara bertahan hidup di dalam tangki perlindungan. Setelah selama dari kejaran para raptor, berkat pertolongan dari Eric yang dikira sudah tewas, ternyata masih hidup dan memiliki persembunyian sendiri di dalam hutan dengan persediaan makanan dan alat untuk bertahan hidup, mulai dari makanan siap saji hingga persenjataan alami yang dibuat untuk mempertahankan dan melindungi diri dari serangan predator yang sewaktu-waktu bisa membahayakan dirinya. Sehingga kembali ke Billy dan Paul yang meratapi nasib anaknya dan dirinya, hingga saat sekarang mereka masih tersesat tanpa arah dan tak menemukan tanda-tanda dari anaknya si Eric. Amanda mulai khawatir dengan nasib dan keadaan si Eric. Di tengah keputusasaan itu, Paul menasihati bahwa Eric bukan anak cengeng, dia pasti bertahan hidup di alam luar sana dengan keahlian dan mengajari di sekolahannya, sehingga Eric dan Alan beranjak mulai bangkit dan melakukan perjalanan guna untuk menemukan kedua orang tuanya dan melakukan perjalanan kembali pulang ke rumah, hingga akhirnya Eric dan Paul bertemu di perbatasan pagar yang memisahkan antara dunia luar dan taman Jurassic Park. Mereka bertemu secara bahagia dan karena telah terbebas dengan kejaran raptor yang mengatakan kepada Billy untuk tidak meninggalkannya karena menurutnya sangat amat berbahaya apabila dia tertinggal sendirian dengan kedua turis yang sangat amat menyebalkan itu, sehingga ketika mulai melanjutkan perjalanan untuk mencari perahu atau paling tidak telepon dan heli-talkie, seketika Eric memasuki kabut yang sangat amat tebal dalam menyelimuti jalan jembatan yang menurutnya sudah berkarat dan tidak bisa menopang orang lagi, sehingga ketika mereka melanjutkan perjalanan, Eric yang sudah hampir menemukan jalan keluar, Alan takut dan merasa khawatir dengan keadaan jembatan yang sangat berkarat itu, sehingga ketika Eric pamit kepada ibunya untuk melanjutkan pencarian perahu atau heli-talkie guna untuk mencari jalan keluar, seketika itu di dalam tebalnya kabut yang amat sangat menutupi pemandangan, tiba-tiba
karena sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu kapal untuk dibuat dayung dan dibawa pulang ke rumah dengan tujuan selamat, sehingga ketika mereka sudah sampai di dermaga dengan keadaan ditemani oleh hujan dan Paul yang memeriksa keadaan isi bensin, dan mereka sendiri yakin akan sampai dengan selamat di tujuan rumah mereka, sehingga ketika Alan mendengar suara dering telepon, lantas dia langsung mencarinya dengan terburu-buru karena suara itu berasal di tumpukan kotoran T-Rex yang menggunung. Dan ketika mereka sudah menemukan handy talkie atau telepon itu, langsung dihubungi Ellie yang ada di rumah untuk segera mendatangkan jemputan. Dan ketika sudah ada di dalam sarang Giganotosaurus, tak sengaja mereka diganggu oleh dinosaurus itu, sehingga keadaan kapal dan Alan yang sangat kacau oleh serangan Giganotosaurus itu. Karena perahu yang mereka tumpangi dirusak oleh Giganotosaurus, dan Paul yang dikira sudah mati ternyata masih hidup. Dengan Amanda pun mereka bukan main, karena mereka jarang sekali akrab dengan situasi yang sangat memprihatinkan, sehingga ketika Alan menyuruh mereka untuk istirahat sejenak karena merasa capek dengan keadaan dan persediaan makanan yang sangat menipis, sehingga karena jemputan dari Ellie, yaitu dari pihak militer dan semua jajarannya, mulai dari kendaraan berat dan hingga helikopter, sudah mendarat di pulau Isla Sorna, sehingga ketika Alan, Billy, Amanda, Eric hingga Paul merasa senang akan pertolongan dari Ellie, mereka sangat bahagia dan saling senyum, dan mudah-mudahan pengalaman ini menjadi sebuah perjalanan yang sangat amat bahagia dan film pun berakhir. Gimana kawan, seru bukan? Hikmah yang dapat diambil di video kali ini adalah dalam perjalanan guna masuk ke zona terlarang, apalagi pulau isolasi, harus dengan izin pemerintah atau paling tidak harus dengan prosedur yang sudah standar internasional, biar keadaan yang tidak diinginkan seperti di film ini tidak terjadi dan bisa dihindarkan. Dan sekian dari saya, Mimin, undur diri dan salam. Berenang orang bental. Ikabe? Iya. Satu.